Halo, nama saya Bintang Meisya Respati, kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan peran Sang Proklamator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leilani Fahira Abdullah dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dan materi dari Muhammad Hatta. Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ia sudah aktif dalam berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung. Tahun 1927, ia bersama kawan-kawannya mendirikan PNI. Oleh karena perjuangannya, ia seringkali keluar masuk penjara. Kemudian pada zaman Jepang, ia pernah menjadi ketua Putra Chuo Sangiin dan PPKI, serta pernah menjadi anggota BPUPKI. Yang pertama, kita masuk ke biografinya terlebih dahulu. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta adalah negarawan dan ekonomi Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamasikannya pada 17 Agustus 1945. Beliau berkelahiran di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902, lalu meninggal pada tanggal 14 Maret 1980 di Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo. Pasangan beliau yaitu bernama Ibu Siti Rahmiati Hatta. Beliau pernah menempuh pendidikan di Universitas Erasmus Rotterdam pada tahun 1921 sampai dengan 1932. Jabatan beliau sebelumnya pernah menjadi Perdana Menteri dan Wakil Presiden Republik Indonesia. BPUPKI. Begitu tiba di tanah air, dari perjalanannya ke Saigon, Soekarno menyampaikan pidato singkat. Isi pidato itu antara lain pernyataan bahwa Indonesia sudah merdeka sebelum jagung berbunga. Hal ini semakin membakar semangat rakyat Indonesia. Bersama Hatta, Soekarno menjadi tokoh sentral yang terus didesak oleh para pemuda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sampai akhirnya ia harus diungsikan ke Rengas Dengklok. Sepulangnya dari Rengas Dengklok, ia bersama Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi dan menuliskannya pada secari kertas. Soekarno dan Hatta diberikan kepercayaan untuk menandatangani teks proklamasi tersebut. Tanggal 17 Agustus 1945, peranan Soekarno semakin penting. Secara tidak langsung ia terpilih menjadi tokoh nomor 1 di Indonesia. Soekarno dengan didampingi Hatta diberi kepercayaan membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno dikenal sebagai pahlawan proklamator. Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar. Baik, di sini saya sudah selesai menjelaskan. Di sini saya akan menampilkan beberapa foto dan video dari teks proklamasi tersebut. Lalu kita akan membahas tentang peran Muhammad Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tentu tidak lepas dari perjuangan para tokoh nasional. Salah satunya Muhammad Hatta, atau akrab disapa Bung Hatta. Sejak sebelum hingga proses proklamasi berjalan, Muhammad Hatta lah yang selalu mendampingi Soekarno. Selain menjadi pendamping, Muhammad Hatta juga berperan penting dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan berikut ini adalah peran-peran Muhammad Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu merumuskan dan menandatangani naskah proklamasi. Sebelum proklamasi kemerdekaan dilakukan, Muhammad Hatta dan Soekarno sempat diasingkan ke Rengas Dengklok oleh para golongan muda agar terhindar dari para pengaruh Jepang. Selama di pengasingan, Bung Hatta dan Soekarno terus didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah keduanya setuju, Muhammad Hatta dan Soekarno dibawa kembali ke Jakarta untuk merumuskan naskah proklamasi bersama Ahmad Subarjo. Muhammad Hatta diketahui menyumbang kalimat pertama dalam teks proklamasi yang berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Makna di balik kalimat itu adalah untuk bisa mencapai kemerdekaan, maka harus ada pelaksanaan yang nyata.
Naskah proklamasi yang selesai disusun kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Lalu, yang kedua, peran Muhammad Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan yaitu pendamping Soekarno. Setelah naskah proklamasi selesai disusun dan ditandatangani, Soekarno didesak oleh para golongan muda untuk segera membacakannya. Namun, Soekarno tidak akan membacakan jika Muhammad Hatta belum hadir. 5 menit sebelum upacara dimulai, Muhammad Hatta akhirnya muncul dan mengikuti upacara bersama dengan Soekarno. Muhammad Hatta mendampingi Soekarno selama pembacaan teks proklamasi berlangsung. Usai upacara proklamasi kemerdekaan dilangsungkan, Muhammad Hatta secara resmi dilantik sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia mendampingi Soekarno sebagai Presiden Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1956. Setelah pembacaan proklamasi, Muhammad Hatta juga terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Nah, itulah peran Muhammad Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berikutnya saya akan menampilkan video tentang Muhammad Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia serta foto-foto Muhammad Hatta. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sekian presentasi dari saya dan Bintang. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.